Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dari kelas akuntansi C2 dengan nomor NPM 102200079. Saya adalah mahasiswa dari STI STEMB Bandung Business School. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu ekonomi di Indonesia mengenai harga ayam dan telur naik menjelang Ramadan. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%, bahkan dalam situasi terburuk ekonomi bisa minus 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Apalagi saat menjelang Ramadan dan Lebaran ini banyak masyarakat yang menaikkan jumlah konsumsi dan bahan pangan, yang tentunya itu adalah salah satu hal yang baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun seringkali momen Ramadan dan Lebaran membuat harga pangan menjadi meroket naik. Sebagai contoh yakni ayam dan telur. Endang Muhammad Lutfi mengungkapkan harga daging ayam dan telur naik pada Ramadan karena permintaan yang tinggi. Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Perdagangan mencatat per 15 April 2021, rata-rata harga daging ayam ras besar seharga Rp37.000 per kilonya. Angkanya naik dari pekan lalu atau 8 April 2021 yang sebelumnya seharga Rp35.100 per kilonya dan pada 15 Maret 2021 masih di harga Rp34.200 per kilonya. Menteri Perdagangan Mendang Lutfi juga menyatakan harga telur ayam ras juga naik menjadi Rp26.300 per kilonya. Pada pekan lalu harganya masih sebesar Rp25.400 per kilo. Kenaikan harga pangan masih terbilang normal jika masih di bawah 3% dan kenaikan itu biasanya terjadi karena musiman dan cuaca hujan. Selain itu, banyak sekali faktor meningkatnya harga ayam dan telur. Faktor yang pertama karena penurunan produktivitas dari ayam akibat penggunaan obat-obat yang dikurangi. Karena supaya lebih sehat, para peternak akan menggunakan antibiotik. Faktor yang kedua yaitu cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Belakangan ini telur ayam di Indonesia sedang mengalami penurunan kualitas dari segi ukuran dan lainnya. Akibat cuaca ekstrim yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia dan berdampak pada suhu kandang yang sulit diketahui karena suhu harus dijaga agar tetap stabil. Suhu yang tidak stabil dapat menyebabkan ayam mengalami stres, sehingga berpengaruh pada kualitas telur ayam. Faktor yang ketiga, penurunan suplai ke pasar-pasar. Penurunan suplai ke pasaran lantaran ada masa liburan Lebaran. Dari sisi suplai ke pasaran, terjadi pengurangan yang disebabkan masa libur panjang dan mereka yang bekerja di peternakan ingin cuti. Hal ini membuat pasokan ke pasar berkurang, sementara permintaan terus meningkat. Dan faktor yang keempat, ada dugaan pihak-pihak tertentu yang menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan faktor yang terakhir adalah pandemi COVID-19. Adanya pembatasan sosial berskala besar memberikan dampak terutama pada peternakan komersil. Dampak ini dapat dilihat pada mobilitas manusia secara umum, termasuk kebutuhan pokok distribusi, transportasi, bahan pakan, harga, dan yang lainnya menjadi terganggu. Namun, pada saat terjadinya pandemi, banyak pekerja yang di-PHK dan para pengusaha yang gulung tikar. Hal ini membuat daya beli ayam dan telur mengalami penurunan sebesar 30 hingga 38%. Sedangkan pada menjelang Ramadan seperti saat ini, permintaan ayam dan telur terus meningkat dan harganya yang terus meroket naik. Sekian topik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.